Kalian pernah nggak sih ngeliat video trading di YouTube, terus nih konten kreator dapat banyak banget duit dari trading, dan lu ngeliat komen-komen videonya, mereka bilang kalau misalnya strategi ini fix dan bisa membuat mereka profit konsisten. Terus lu dengan pedenya nyoba di live market. Ternyata setelah lu coba, lu malah lu strict dan lu merasa janggal. Ini kenapa konten kreatornya bisa berhasil menggunakan strategi ini, sedangkan gua nggak? Ini apa mereka nih penipu? Apa viewernya dibayar? Apa gimana sih? Gue pernah berada di dalam posisi itu. Dan sebelum lu nyoba strategi baru yang lu temuin di YouTube, TikTok, atau segala sosial media, ada beberapa hal yang harus lu lakuin agar lu gak dibegoin sama konten kreator. Yang pertama, lu pahami tentang strateginya. Apa aja syarat-syaratnya, apa aja confluence-nya, agar bisa membentuk setup yang dia bilang gitu. Yang kedua, lakukan backtesting. Lakukan tes terhadap market di masa lampau. Apakah memang strateginya itu work di market atau enggak? Karena ada beberapa orang yang kecot doang. Terus yang ketiga, lakukan tes di live market dengan menggunakan journal trading. Karena nggak semua strategi itu cocok dengan lo. Ya, ada kondisi finansial, ada kondisi mental, dan segala macam yang membuat strategi yang benar itu nggak cocok buat lo. Tapi ketika lo menemukan satu strategi yang cocok, So, sebelum kita lanjut, di sini kita akan membahas tentang backtest dan journal trading. Ini merupakan hal yang penting dan juga jarang dibahas. Gue nggak tahu kenapa ini jarang dibahas, padahal ini menentukan lo itu berkembang sebagai trader atau enggak. Ya singkatnya, backtest itu lu ngetes strategi yang lu temuin itu work apa nggak di market, kemudian dilanjutkan dengan journal trade di live market, di mana lu nentuin strategi ini cocok buat lu atau enggak, lu cocok sama strategi ini apa enggak, dari mental lu aman nggak, atau enggak kondisi lu memenuhi nggak. Ya karena trading itu merupakan mental game juga. Di sini udah gue buat tentang skematik apa yang lu harus lakuin dan gimana caranya berkembang sebagai trader. Nah, di sini tuh ada timeline tentang kejadian, ada masa lampau, hari ini sekarang, dan masa depan. Lu sebagai trader harus bisa memanfaatkan data yang ada. Jadi untuk data di masa lampau, lu lakukan backtesting. Apa itu backtesting? Singkatnya, lu kembali ke masa lalu untuk ngetes apakah strategi yang lu temuin itu cocok di market apa enggak. Nah, misalnya udah cocok nih strateginya di market nih, lu lakuin journal trading di masa sekarang untuk ngecek apakah strategi itu cocok buat lu apa enggak, cocok buat emosi lu, buat mental lu, dan buat kondisi lu saat ini. Nah, setelah lu udah lakuin journal trade, di masa depan lu bakalan dapat data apakah beneran cocok gak strategi ini buat lu apa enggak. Ketika lu udah menemukan strategi yang cocok buat lu bakal ngerti apa yang gue bilang, trading itu the hardest way to make easy money. Oke, di sini tuh gue pakai TradingView. Di sini gue tempat analisis, backtesting, dan segala macam yang gue perlu di market. Jadi gue analisisnya di sini segala macam semuanya. Kecuali entry ya pakai broker atau MT5. Nah, di sini tuh lu bisa nge-backtest ke masa lampau nih kayak gini nih, dan lu mulai lagi gitu loh. Nah, di sini pentingnya backtest itu, lu bisa ngetes strategi lu di chart masa lampau atau masa lalu. Untuk ngetes apakah yang dikasih mentor lu atau orang yang lu temuin di sosial media atau content creator itu bener apa enggak. Caranya, misalnya kan nih, lu ini nih, misalnya lu udah di market nih sekarang, lu kecilin supaya lu nggak tahu nih, lu kan nggak bisa lihat nih, lu kecilin atau lu ke atas sini, lu bebas lah, atau lu ke atas sini, terus lu cari sekarang April, berarti kita tes di bulan lalu aja deh, di bulan Maret misalnya di bulan Maret, wah jauh banget karena gue mainnya di 15 menit ya. Saya di bulan Maret, sekarang tanggal berapa? Di pertengahan Maret aja lah, 15 atau 15 nih. Saya 15 jam 11 deh, jam 11.15. Nah, lu cari lagi, nah lu gedein nih, lu gedein. Kan lu nggak tahu nih masa depannya nih gimana nih. Lu di sini menentukan ngetes strategi lu work apa enggak. Misalnya, strategi yang gue pakai tuh mencari supply and demand dengan cara menemukan base-nya. Nih, cara yang pertama itu yang udah gue ajarin di episode sebelumnya. Kalau misalnya mau lihat, silakan. Jadi itu kita ngikutin trend market. Jadi trend market ini lagi uptrend, kelihatan ya. Up, down, up lagi. Terus di sini down lagi, dia nge-break lagi, ya kan. Nah kalau misalnya kecil-kecilnya gini, kecil-kecilnya deh. Misalnya kecil-kecilnya kayak gini. Kayak gini lah. Gini kan, nah gini ke bawah sini, terus yang naik lagi kan, ini bakal ngeretas kemana. Nah kalau misalnya pakai strategi gue itu pakai yang dinamakan supply and demand. Lu mencari base atau turun, atau misalnya lagi uptrend lu mencari yang ke bawah. Kalau misalnya lagi downtrend berarti lu mencari market structure yang terakhir kali ke atas. Di sini kan ada nih, di sini ada apa sih namanya, ada demand zone, lalu tinggal entry. Kalau belas lagi gue lu entry, terus lu SL di bawah, terus lu TP-nya di atas di sini, dikit. Terus lu TP-nya di sini. Ini udah 3/5, kita lihat apakah berhasil. Kena
turun lagi, dan nih TP, misalnya udah tulis di TP sekali, asalnya masih 0. Nah misalnya gini, terus cari lagi, terus ini belum. Gue ngambil kalau misalnya udah break of structure ini, kita lihat masih belum. Nah udah break of structure sini, terus kita lihat sampai mana, naik terus. Nah di sini kan ada base nih, di sini ada base, di sini ada base, di sini ada base nih. Nah, sini deh. Nih. Nah, lo tinggal, kalau cara gue nih entry di base kan. Cek, misalnya lo ngambil ini. Asalnya sini, terus TP-nya ke atas sini. 1:27. Oh, lo ngentry-nya ke atas sini deh. 4 nih, misalnya. Terus, masih berjalan, masih jalan. Terus SL, namanya SL-nya. SL-nya 1. SL-nya 1. Terus tadi lu TP berapa? R3 kan? 3%, 3,5%. 3,5% dikurangi 1%, berarti 2,5 sekarang. Up 2,5%. Ya kan? Terus di sini lu bisa entry lagi nih. Entry lagi. Lu TP, bentar. Lu TP-nya ke, di sini ada imbalance. Imbalance, berarti lu TP bisa ke sini. Terus lu SL-nya di bawah sini. Sini. Nah, 3,5 tuh. Terus lu cek lagi, masih belum kena. Tuh kena tuh, kena persis kena. Nah, terus lu TP tuh, TP-nya di, nah terus lu TP nih, TP-nya di 3,59, berarti 3,59 taruhlah jadi 345, 6, ya kan? Nah 6%, udah up 6%. Terus lu tunggu lagi, tunggu dia nge-break of structure lagi. Nah, ntar ini udah break of structure kan, ini gimana. Terus tapi di sini ada banyak ini sih, ini ada base, ini ada base, nih ada base kan, sini lo bisa di sini asalnya di bawah dikit, terus tunggu ini berapa structure, udah berapa structure isi di sini 1. Terus TP-nya misalnya kalian mau di sini, ya kan? Nih. Bentar. BIM. Kena ke BIM, kena ber-SL. Masih belum. Ini belum cerita sih, kalian bisa ke sini. Sebenarnya kalian bisa ke sini nih, karena ini belum dikenain liquidity-nya, tapi sini aja deh biar aman. Ini masih belum juga, ini lama banget. Ini nih, terkadang markernya lagi kayak gini nih. Gue kalau misalnya marker kayak gini udah males sih. Tuh, tunggu lagi, dan masih nunggu lagi. Belum kena TP atau SL. Dia ke bawah lagi. Kita lihat. Astagfirullah, lama banget. Oke, kita lihat. Oke, udah TP. Nah, kalian bisa terusin lagi sih kayak gini nih. Misalnya ini tadi berapa sih? TP-nya 1, 2, 3, TP-nya. Nah, ini TP-nya misalnya 3, asalnya 1, berarti tadi ini plus berapa? Ini plus 4,5. 4,5 jadi 10,5 lah misalnya. Gue malas gitu. Nah, ini lu bisa buat sampai ujung lah, sampai mentok. Ini kalau misalnya gue buat juga sampai mentok kepanjangan videonya, lu bisa buat sendiri di TradingView.
Nah ini lu bisa tes juga dari bebas lah mau dari kapan. Pokoknya gitu. Lu cek sampai biasanya gue sampai 10 trade atau sampai sebulan atau 2 bulan. Setelah gue cek, atau enggak lu bisa backtest. Misalnya di 2019 lu backtest semua apakah strategi cocok di market apa enggak. 2020 cek semuanya bebas lah. Yang penting tujuan kita untuk backtest ini kita mencari apakah strategi ini beneran nggak bisa dipakai di market gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah kalian tahu strategi itu bener apa kagak, itu kan dibuat data masa lalu. Nah, di masa sekarang, kalian journal trade kalian. Kalian tes strategi itu di masa sekarang. Caranya, setiap kali kalian buat datanya, setiap kali kalian entry di masa sekarang, misalnya, kalian hari ini ngentry nih, pakai simbol apa, misalnya SAUUSD, atau GBP, terus kalian ambil buy atau sell. Kalian buat datanya, entry, kalian buat stop loss berapa, take profitnya di berapa. Jadi kalian entry di harga berapa dan stop lossnya di harga berapa dan take harga berapa. Lot size kalian buat juga. Ini yang belum tahu lot size berapa, kalian bisa menghitung pakai hitung lot yang di sini atau yang di sini. Ini udah gue buat linknya, kalian tinggal ngarahin aja ke sini terus kalian klik ini. Ini ada trading view juga, kalian arahin sini terus kalian klik ini. Kalian arahin, gak usah diklik, kalian arahin aja, kalian klik di sini. Nah, risk reward kalian berapa, kalian mau screenshotnya dan alasan kalian ngambil trade gitu. Nanti setelah kalian buat ini, kalian bakal tahu tuh kesalahan apa yang kalian buat nih. Ini profitnya kalian isi berapa dan equity-nya kalian isi. Equity nggak usah diisi. Ntar itu ada sistemnya sendiri. Dibuat di sini. Di file ini. Nah gitu. Ntar ada trade summary-nya. Nah, setelah kalian melakukan 6 trade, berapa winning trade kalian, berapa break even kalian, berapa loss trade kalian, ntar kalian dapat win rate menggunakan strategi ini. Ini kan setelah kalian backtest tadi dan ternyata strategi ini work, kalian buat gimana, apa perasaan kalian setelah pakai strategi ini di real market, di mana live market. Kan kalau misalnya di backtest kan gampang banget, gak ada emosi, gak ada apa-apa. Setelah kalian pakai dan di masa depan kalian bakal dapat datanya apakah kalian cocok. Nih, nah buat di format ini, buat di ininya, buat di jurnalnya ini, kalian hanya perlu isi yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga stop loss, take profit, lot size, risk to reward, screenshot before. Semakin banyak kalian isi semua, misalnya screenshotnya kalian isi, alasan ngambil trade kalian isi, terus win lossnya gimana, nih. Terus trade note ini misalnya kalian SL nih. Kenapa kalian SL kalian buat? Apakah memang salah marketnya atau memang marketnya bergerak aneh, atau kalian gak memenuhi semua nih, gak ada imbalance kalian ambil trade-nya, gak ada confluence atau syarat-syarat yang harusnya dipenuhi kalian ambil, ternyata kalian masih ngambil trade-nya, ntar loss gitu. Kalian bakal berkembang secara sendiri mandiri. Ini tuh gue ambil datanya dari yang trade gue kemarin nih. Ini gue ambil data dari ini yang kemarin yang kita trade. Itu gue udah up sekitar, nggak tahu ntar gue buat di sini. Gue buat di ini history MT5-nya. Nih ini gue lagi loss. Ini juga gue lagi loss. Gue lagi loss 2 kali, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Di sini gue baru ngambil dari bawah sini. Tapi nggak tahu juga di tap apa enggak, tapi gue udah buat break even di sini karena marketnya rada chaos sih sekarang nih. Nah, selama kalian buat ini, setelah kalian backtest nih di masa lalu nih, kalian menemukan strategi, kalian buat di sini. Kalian buat nih, misalnya kalian ngambil trade ini. Nah, ini kenapa SL? Ntar kalian tahu tuh. Ternyata waktu gua tarik Fibo dari sini ke sini. Nih, kan yang membuat ini ke atas, tarik ke atas ini kan dari sini. Dia tuh gak berada di sell zone gitu. Gua ngambil dari sini lagi. Ini kalau misalnya lihat supply-nya tuh kan, ini adalah supply itu kan di sini nih. Tuh nggak ada di diskon zone. Seharusnya gue ngambilnya di sini. Nih, ini kan ideal banget nih. Ntar. Biasa nih. Ini kan ideal banget nih. Di bawah di antara 18 dan 786. Ntar gue buy di sini, terus TP di sini. Nah, ini gue ini gue ngide lagi nih, nge-sell di sini nih. Dan ternyata gue SL. Nah, gue tahu tuh gue SL kenapa. Selama kalian aktif ngejurnal kayak gini, kalian aktif sampai beberapa trade kalian aktif, kalian bakal berkembang sendiri setelah kalian menemukan strategi yang benar gitu. Dan setelah kalian aktif journal trade, kalian pasti akan menemukan strategi yang cocok buat kalian. Dan setelah kalian menemukan strategi yang cocok buat kalian, percaya sama gue, lu bakal bilang,
trading itu adalah the hardest way to make easy money. Karena selama lu belum nyampe ke easy money itu, sebelum kalian belum nyampe ke gimana kalian tahu trade kalian, kenapa kalian ngambil trade-nya, itu bakalan susah karena kalian cuma ikutin FOMO. Terus ikutin orang lain. Nah, itu dia. Setelah kalian tahu, kalian bakalan gila lah, mantep lah. Untuk jurnalnya itu bakal gue taruh di sini, informasi tentang jurnal. Yang pertama itu kalian ini bakal gue cuman taruh view only doang. Nih, gue taruh view only doang. Nanti kalian cara downloadnya itu login dulu, login Gmail. Setelah kalian login Gmail, kalian bisa ke file ini, terus make a copy. Kalian juga bisa download ke Excel, tapi karena gue buat, bukan gue yang buat sih, tapi ya sekretaris gue buat ya pakai currency yang real. Jadi ini kan misalnya 14,673. Nanti pas kalian buka itu berganti lagi sesuai dengan real time dollar. Ini lebih baik kalian copy aja, make a copy. Nah, ini kalian login dulu baru make copy. Karena kalau misalnya kalian belum login, ini tuh nggak kebuka, ininya tuh nggak kebuka. Mana deh? Nah, ini nggak kebuka. Nah, setelah kalian dapat nih jurnalnya, yang kalian bisa isi itu hal-hal yang nggak ada warna-warninya. Jadi yang warna-warni itu ya bisa dibilang itu function atau codingan untuk sheetnya. Jadi kalau misalnya kalian ubah, nanti akan mengganggu ke grafik performance kalian. Nanti yang kalian isi itu adalah tanggal dan bulan dan tahun. Ini kalian isi, simbolnya kalian isi, buy sell kalian isi, entry-nya kalian isi. Ini tuh biarin aja, nggak usah diisi-isi. Ini tuh ntar yang kalian isi tuh yang di sini. Modal awalnya kalian isi. Ini kalian isi. Jadi yang kalian isi tuh ini nggak sih? Ini, entry, stop loss, take profit, lot size kalau misalkan bingung menentukan lot size, ini ada gue buat di sini. Kalian tinggal arahin, klik. Terus untuk analisanya kalian bisa arahin, klik. Brokernya kalian arahin, klik. Tenang guys, ini legit kok. Ini benar-benar legit nih. Nah, beneran. Kayak gini lah. Kalau beneran legit. Nah, kalau misalnya kalian pindahin ke sini juga nih. Itu bakalan ke lot yang beda nih, ke website yang berbeda. Nih. Kalian bisa pakai yang ini. Ntar, ini lagi loading. Pokoknya, itulah. Nah, pokoknya ini tuh, ini trading view ini benar-benar trading view guys. Gue nggak pernah ngapa-ngapain kalian kok, nggak pernah aneh-aneh. Ini beneran trading view. Ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh tentang ngitung lot di sini, analisisnya di sini, ini udah gue lengkapin beserta dengan link-linknya. Terus yang perlu kalian isi lagi tuh tadi udah take profit, the lot size, to reward, screenshot. Semakin banyak kalian isi, misalnya kalian lihat nih setupnya, kalian screenshot. Misalnya kalian screenshot misalnya gini. Sebelum kalian ngambil jangan yang kalah deh, yang menang deh biar cakep. Coba deh, yang menang tuh misalnya nah misalnya ini atau ini deh, ini entar atau ini, atau kalian kan entry pasti sini, kalian kan mau entry pasti sini. Nah, kalian setup, kalian SS ini, kalian masukin ke sini. Nah, tapi waktu kalian import image-nya nih, kalian file insert, kalian insert image yang merge incel ya, jangan oversell biar cakep juga ini ya, table ya. Terus ini kalian isi win atau loss. Kalau misalnya win, loss. Nah, ini kalau misalnya win, loss. Karena kalau misalnya kalian ubah loss tapi win, ntar di trade summary-nya berubah win rate-nya. Jadi kalau win, loss. Terus profitnya kalian isi juga. Equity nggak usah, karena ini kan kalau misalnya berwarna kayak gini berwarna jangan diisi. Kan berwarna nih jangan diisi. Terus kalau misalnya kalian ambil, terus kalian trade note-nya itu kayak gini. Misalnya kalian SL nih, kenapa alasan kalian SL? Apakah tidak memenuhi apa alasan kalian? Misalnya tidak memenuhi imbalance, kalian tuh ngambil kalau misalnya ada imbalance, premium, discount zone dan segala macamnya lah, tidak memenuhinya, maka trade kalian SL kayak gitu. Terus apa lagi ya? Tadi udah ini. Nah, di trade summary ini kalian bakal tahu nih kayak tadi. Total trade kalian ada berapa, winning trade kalian ada berapa, big fan trade kalian ada berapa, total losing trade ada berapa. Ini nggak kalian isi, ini bakal ada sendiri. Terus apa lagi ya? Udah itu. Dan ini satu lagi. Kalau misalnya ini kan kalian isi nih profitnya. Nah, kalau misalnya kalian profit itu 300. Nah, kalau misalnya minus,
Kalian ubah jadi minus 300. Ini minus. Jadi minus 300 nih, minus 300. Nah, kalau misalnya positif jadi 500, atau kalau misalnya jadi negatif, ya 500. Dan kalau misalnya kalian win ya 300. Jangan kalian buat win tapi profitnya minus. Kan aneh ya. Tuh. Pokoknya isi sesuai logika kalian aja lah. Kan kalian punya logika juga kan. Ya, kalau kalian nggak punya logika, belajarlah buat punya logika. Jadi mungkin ini aja dari jurnal trading. Pokoknya kalau misalnya kita rangkum dari awal lagi. Yang pertama itu kalian backtest dulu strategi yang kalian dapat dari internet. Yang kedua, waktu sekarang lu jurnal trade lu. Lu jurnal trade lu sebelum kalian ngambil trade dan sesudah kalian ngambil trade. Nanti kalian berkembang sendiri. Kalian tahu di mana benarnya kalian tahu di mana salahnya kalian. Karena banyak trader yang nggak tahu kenapa mereka benar dan kenapa mereka salah. Sebenarnya kalau misalnya dia nggak tahu kenapa mereka salah itu nggak apa-apa. Menurut gua karena baru mulai. Tapi kalau misalnya kalian udah lama training dan kalian nggak tahu kalian menang, kenapa kalian menang trade-nya? Wah, itu kacau sih. Udah kalian bagus nggak usah trading lah. Cari pekerjaan lain. Karena trading itu bukan soal chart doang. Yang pertama money management ada, yang kedua gimana cara berkembangnya dengan cara journal trading, baru yang ketiga baru masuk ke chartnya. Karena strategi itu beda-beda. Kalian bisa nyari strategi dimanapun. Tapi dari money management dan jurnal, nggak semua trader membuat itu. Rata-rata trader yang udah jago lah baru buat journal trading. Karena ya walaupun kalian kalah, kalian masih dapat informasi dari data, karena data itu perlu. Jadi mungkin itu aja. Gue Ancestor Trader. See you in the next episode. Goodbye.